Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Berarti Kristenku Islam menurut buku ini. Yahudiku Islam. Hello my friends, anywhere, everywhere. Welcome back with me in Warta Kabar Baik YouTube channel. Suatu channel YouTube dari Indonesia yang banyak menyajikan titik temu persaudaraan dan persahabatan semua agama dan spiritualitas. Selamat menyimak ya. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum. Alaikum Shalom. Oke, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan langsung menjawab komentar ya. Jadi di video yang kemarin, yaitu video yang bertajuk Semua Agama Adalah Islam. Ya, itu adalah video singkat atau shorts video ya. Video kurang dari 1 menit. Yang disampaikan oleh Presiden Jan Cukers, Om Sujiwo Tejo. Yang tegas mengatakan bahwa semua agama itu adalah Islam. Video itu sudah ditonton lebih dari 1000 orang dan kemudian mendapat beberapa komentar. Dan salah satu komentarnya adalah atas nama Hasan Casan. Ya, begini komentarnya. Kalau semua agama itu Islam menurut Anda, terlepas dari alasan Anda, lantas apa artinya di Al-Quran disebut Nasrani dan Yahudi? Inti pertanyaannya itu ya teman-teman, yang saya beri lingkar merah itu. Sekali lagi saya bacakan. Oh ya, kita ucapkan dulu terima kasih atas nama pemilik akun Hasan Casan ya. Setidaknya mungkin pertanyaan Anda ini mewakili orang-orang lain yang masih berpikiran atau memiliki pertanyaan yang sama dengan Anda. Begini pertanyaannya. Kalau semua agama itu Islam menurut Anda, terlepas dari alasan Anda, lantas apa artinya di Al-Quran disebut Nasrani dan Yahudi? Ya. Om Hasan Casan menulis komentar itu di video di channel YouTube Warta Kabar Baik. Sedangkan video itu yang disampaikan adalah pernyataan tegas dari Presiden Jan Cukers, Om Sujiwo Tejo. Ya, jadi pada kesempatan ini dengan segala hormat saya izin, saya mewakili pernyataan yang disampaikan oleh Sujiwo Tejo. Karena pemahaman Om Sujiwo Tejo dengan saya sama persis. Yaitu bahwa semua agama yang asli ya, itu sebenarnya Islam alias berserah diri. Nah, pemahaman ini sebenarnya sudah lama saya sampaikan. Sejak sekitar tahun 2004 dan kemudian terbit menjadi buku tahun 2005. Ini ya bukunya. Allah dalam Alkitab dan Al-Quran. Di buku ini yang terbit sejak tahun 2005 dan kemudian sudah cetak ulang sebanyak 14 kali cetak ulang. Gonta-ganti cover ya, covernya ada yang seperti ini. Dan ada cover-cover yang lain ya. Nah di video itu saya sudah menyatakan dengan tegas bahwa sebenarnya makna dari Islam adalah berserah diri. Semua agama itu pada hakikatnya ajarannya berserah diri atau pasrah diri. Alias surrender bahasa Inggrisnya. Alias aslima atau Islam bahasa Arab. Nah, sahabat-sahabatku dan juga terkhusus kepada pemilik akun atas nama Hasan Casan, sebenarnya pertanyaan Anda, kalau Anda teliti menyimak beberapa video-video terdahulu, ya, itu sudah terjawab. Misalkan di video yang ini. Juga bisa terjawab di video yang ini. Dan juga beberapa video yang saya posting sejak 2 tahunan yang lalu, ya, sudah menjawab sebenarnya kalau Anda teliti. Tapi baiklah, pada kesempatan ini, dengan segala hormat, izinkan saya kembali memaparkan ya, apa yang dimaksud oleh Om Sujiwo Tejo yang pandangannya sama persis dengan yang saya pahami juga. Ya. Apa makna dari kata Islam? Oke, mari kita bahas ya sahabat-sahabat dimanapun berada. Perhatikan baik-baik sekali lagi pertanyaan dari Hasan Casan. Pertanyaannya yang saya beri lingkar merah itu. Kalau semua agama itu Islam, menurut Anda, terlepas dari alasan Anda, lantas apa artinya di Al-Quran disebut Nasrani dan Yahudi? Harusnya ada tanda tanya ini ya.
Lantas apa artinya di Al-Quran disebut Nasrani dan Yahudi? Oke, langsung aja teman-teman ya. Jadi saya akan menjelaskan dengan memberikan ilustrasi atau analogi. Perhatiin baik-baik ya. Bung atau Mas atau Pak Hasan Casan ya. Anda mengatakan kalau semua agama itu Islam. Nah, kata agama saya beri ilustrasi sebagai makhluk. Ya, perhatiin baik-baik. Saya ganti kata agama dengan kata makhluk. Kemudian kata Islam saya ganti dengan kata hidup. Ya. Kemudian lantas apa artinya di Al-Quran ya? Kata Al-Quran saya ganti dengan kata di bumi. Ya. Di Al-Quran saya ganti dengan kata di bumi. Kemudian disebut Nasrani dan Yahudi. Nah, kata Nasrani dan Yahudi saya ganti dengan kata tumbuhan, binatang, dan manusia. Nah, jadi kalimatnya akan menjadi begini. Kalau semua makhluk itu hidup, menurut Anda, terlepas dari alasan Anda, lantas apa artinya di bumi disebut tumbuhan, manusia, binatang? Nah, sekarang perhatiin baik-baik, sahabat-sahabat. Kata hidup itu adalah suatu kata sifat, bukan kata benda. Ya. Sehingga ketika dikatakan kalau semua makhluk itu hidup. Nah, ini maksud hidupnya adalah kata sifat. Hidup dia. Jadi kata sifat itu seperti sabar, baik, indah, mulia, hidup. Ya, itu semua kata sifat. Nah, Islam itu juga kata sifat. Selanjutnya ya, kita masih di perumpamaan. Terlepas dari alasan Anda, lantas apa artinya di bumi disebut tumbuhan, binatang, manusia? Nah, tumbuhan, binatang, manusia itu kata benda, bukan kata sifat. Sekali lagi ya, hidup itu kata sifat. Sedangkan tumbuhan, binatang, manusia ini kata benda. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan Hasan Casan. Kalau semua agama itu Islam, nah, Islam di sini harus dipahami sebagai kata sifat, Mas Bro. Ya. Islam, hidup, sabar, indah, mulia, ini kata sifat, bukan kata benda. Nah, maka ketika Anda memahami Islam sebagai kata sifat, ini akan jelas. Kemudian kalau selanjutnya dikatakan, lantas apa artinya di Al-Quran disebut Nasrani dan Yahudi? Nasrani dan Yahudi ini kata benda. Islam kata sifat. Nasrani Yahudi kata benda. Sama seperti tadi, hidup kata sifat. Ya, hidup itu kata sifat. Nah, tumbuhan, binatang, manusia, ini kata benda. Jadi tumbuhan itu hidup. Betul? Ya, tumbuhan itu bersifat hidup. Binatang bersifat hidup. Manusia bersifat hidup. Paham ya? Nah, sekarang ke pertanyaannya ini. Kalau semua agama itu Islam menurut Anda, terlepas dari alasan Anda, lantas apa artinya di Al-Quran disebut Nasrani dan Yahudi? Nah, pemahamannya harus sama. Seperti ilustrasi saya tadi. Islam ini kata sifat. Artinya berserah diri, pasrah diri, selamat, salam, damai. Ya. Nah, jadi Nasrani ini kata benda. Yahudi ini kata benda. Jadi Nasrani itu Islam. Nasrani itu berserah diri. Yahudi itu Islam. Yahudi itu berserah diri. Bisa dipahami ya? Oke, berikutnya saya kasih ilustrasi dan analogi lagi ya. Kata sifatnya kita ganti sabar. Jadi tadi kita sudah pakai kata hidup, pakai kata Islam, sekarang kita pakai kata sabar. Ini sama teman-teman. Jadi sabar, hidup, Islam, baik, mulia, indah. Ya, ini semua kata sifat ya. Sekarang kita ganti kata
sabar. Kalau semua manusia itu sabar, menurut Anda, terlepas dari alasan Anda, lantas apa artinya di dunia disebut anak-anak, remaja, orang tua? Jadi anak-anak, remaja, orang tua ini kata benda. Sedangkan sabar itu kata sifat. Ya, jadi anak-anak ada yang sabar, remaja ada yang sabar, orang tua juga ada yang sabar. Paham ya? Jadi sabar tidak bisa disejajarkan dengan anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada sabar, ada anak-anak, ada remaja, ada orang tua. Ini nggak bisa disejajarkan. Karena sabar adalah kata sifat. Adanya adalah anak-anak ada yang sabar, remaja ada yang sabar, orang tua juga ada yang sabar. Begitu ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi ya. Islam ini kata sifat. Yahudi, Nasrani, kalau kita tambah lagi ada Hindu, ada Buddha. Ya, tadi di cuplikan di video yang ditanggapi oleh Hasan Casan itu kan menanggapi pernyataan Om Sujiwo Tejo. Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa seluruh agama adalah Islam. Sujiwo Tejo mengatakan bahwa semua agama, apakah Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, semua itu Islam. Nah, Anda harus memahaminya semua itu sebagai posisinya di kata benda ini. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, ini kata benda. Sedangkan Islam itu kata sifat. Paham ya? Jadi Konghucu yang baik itu Islam. Artinya berserah diri. Hindu yang benar itu berserah diri. Buddha yang benar itu juga berserah diri. Kristen yang benar itu juga berserah diri. Yahudi yang benar itu juga berserah diri. Nah, berserah diri ini dalam bahasa Inggris surrender, dalam bahasa Arab Islam. Oke? Cukup jelas ya? Saya pikir cukup jelas. Sekali lagi terima kasih buat pemilik akun atas nama Hasan Casan. Sip.